Saat Kabupaten Pati diguncang gelombang amarah warganya, situasi berlawanan justru muncul di Jawa Barat. Gubernur Deddy Mulyadi melontarkan seruan menenangkan, penghapusan tunggakan pajak individu dari tahun 2024 ke belakang. Maknanya, masyarakat Jawa Barat yang selama bertahun-tahun tertimpa beban pajak menunggak kini bebas dari jeratan tersebut. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada. Tapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Mereka cukup menunaikan kewajiban pajak mulai 2025 ke depan. Langkah ini dinilai berani sekaligus populer. Rumusnya sederhana, rakyat diberi ruang bernapas, pemerintah tetap menerima pemasukan dari pajak berjalan, dan kepercayaan publik terhadap negara perlahan kembali pulih. Perbandingan kebijakan ini menjadi bahan sindiran di jagat maya. Meme beredar, menampilkan potret Deddy Mulyadi dengan teks, menghapus pajak lama, disandingkan dengan foto Sudewo dengan tulisan, naikkan pajak 250%. Kalau di Jawa Barat warganya dipelihara, di Pati justru diperas, tulis seorang pengguna media sosial. Gelombang tuntutan pemakzulan kian menguat. Pembentukan panitia khusus, pansus, hak angket di DPRD menjadi titik balik krusial. Anggota dewan yang tadinya masih ragu kini mulai bersuara lantang. Ini bukan sekadar kebijakan keliru. Ini kebijakan yang menyiksa rakyat. Sudewo sudah kehilangan legitimasi. Pemakzulan bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan, tegas salah seorang legislator dari fraksi oposisi. Bahkan tokoh masyarakat ikut menegaskan, bila DPRD tidak tuntas menindaklanjuti, maka masyarakat siap menggelar aksi yang lebih besar lagi, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Kalau DPRD main-main, kami akan long march ke Semarang, bahkan ke Jakarta. Jangan sepelekan derita rakyat, pekik salah satu orator. Kasus di Pati menunjukkan jelas benturan antara kebijakan fiskal daerah dengan kemampuan ekonomi rakyat. Bupati Sudewo berdalih kenaikan pajak diperlukan demi meningkatkan pendapatan asli daerah, PED. Namun argumen itu runtuh ketika masyarakat tidak sanggup membayar. Pengamat ekonomi menilai langkah Sudewo sebagai jalan pintas yang berbahaya. Alih-alih menambah PED, kebijakan ini justru menumbuhkan ketidakpercayaan, memicu perlawanan, dan berakhir pada krisis politik. Sebaliknya, manuver Deddy Mulyadi di Jawa Barat memperlihatkan pendekatan kontras. Dengan menghapus beban masa lalu, ia membangun kepatuhan rakyat dengan sukarela. Bukan memaksa, melainkan merangkul. Kini, Jawa Barat dan Pati seakan menjadi panggung dua model kepemimpinan yang bertolak belakang. Di Pati, rakyat tumpah ke jalan, aparat terluka, DPRD bergerak menuju pemakzulan. Sedangkan di Jawa Barat, rakyat tersenyum lega karena mendapatkan harapan baru lewat penghapusan tunggakan pajak. Sejarah akan menuliskan, pemimpin yang mencekik rakyat dengan pajak akan tumbang diterjang badai protes. Pertanyaan sekarang tinggal satu, apakah DPRD Pati berani melengsarkan Sudewo, atau rakyat lagi-lagi harus turun dengan jumlah massa yang lebih dahsyat? Aksi massa terbesar dalam sejarah Pati. Amarah warga Pati akhirnya meledak menjadi unjuk rasa paling besar sepanjang sejarah kabupaten tersebut. Ribuan orang dari desa-desa berkumpul di alun-alun, bergerak menuju gedung DPRD. Tuntutan mereka satu, Bupati Sudewo harus angkat kaki dari jabatannya. Pemicu utamanya ialah kebijakan ekstrim Sudewo yang menaikkan pajak hingga 250%. Lonjakan brutal ini menghantam pedagang kecil, petani, hingga pemilik rumah sederhana. Kota Pati yang biasanya damai berubah mencekam. Jalan utama dipenuhi massa dengan spanduk bertuliskan, "Tolak pajak menyesakan."
Sudewo membebani rakyat, hingga pemakzulan harga mati. Suara beduk, peluit, dan orasi berapi-api mengguncang pusat kota. DPRD Pati akhirnya tunduk, pansus hak angket disahkan. Tekanan massa yang kian menguat membuat DPRD tidak punya pilihan lain. Dalam rapat paripurna mendesak, mayoritas fraksi sepakat membentuk panitia khusus, pansus, hak angket untuk menyelidiki Bupati Sudewo. Ketua DPRD Pati dengan suara tegas di depan ribuan massa menyatakan, demi mendengar jeritan rakyat, DPRD menyepakati pembentukan pansus hak angket. Kami akan menyelidiki kenaikan pajak 250% yang jelas menimbulkan penderitaan. Jika terbukti ada penyalahgunaan kewenangan, Bupati harus dilengserkan. Sorak-sorai membahana. Teriakan, hidup rakyat. Sudewo mundur, menggema hingga malam hari. Bentrokan dan polisi terluka. Walau sebagian besar aksi berjalan damai, gesekan dengan aparat tetap pecah. Di hari ketiga, ribuan demonstran mencoba memblokade akses menuju rumah dinas Bupati. Polisi yang berjaga mencoba menghalau, namun kalah jumlah. Kericuhan tak terelakkan. Beberapa aparat terlihat babak belur dipukuli massa yang tersulut emosi. Rekaman video kericuhan itu viral, menunjukkan aparat kewalahan menghadapi gelombang protes. Tagar Sudewo mundur dan Pati melawan langsung merajai trending topik nasional.